Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat bertemu lagi di pembelajaran IPA minggu ini. Pada pertemuan sekarang kita akan belajar materi tentang besaran pokok dan besaran turunan. Oke, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, di mana melalui pengamatan dan menyaksikan video pembelajaran ini, kalian diminta dapat pertama menjelaskan pengertian besaran pokok dan besaran turunan dengan jelas. Yang kedua, menjelaskan macam-macam besaran pokok dan turunan beserta satuannya dengan tepat. Yang ketiga, memahami bagaimana caranya mengukur dengan besaran pokok dan besaran turunan dengan tepat. Oke, kita langsung saja ke materi di sini. Jadi ternyata jenis besaran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan besaran pokok. Ibu, apa itu besaran pokok? Oke anak-anak, besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan besaran lain. Jadi, besaran pokok ini memiliki satuan yang sudah pasti, tetap ditetapkan secara internasional dan tidak bergantung kepada satuan yang lain. Beda lagi dengan jenis besaran yang satunya, yaitu besaran turunan. Nah, kalau besaran turunan ini besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok, seperti volume, luas, konsentrasi, dan laju. Kalau diibaratkan sebagai manusia, besaran pokok ini adalah orang tua, sedangkan besaran turunan ini adalah anaknya. Kenapa disebut turunan? Karena diturunkan dari yang pokok. Oke, lanjut. Nah, Ibu, apa aja sih besaran pokok? Kayak anak-anak, besaran pokok ini ada 7. Pertama, ada panjang, ada massa, ada waktu, ada kuat arus, ada suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Yang harus kalian hafal adalah untuk besaran panjang, satuannya itu meter dengan lambang L. Nah, Bu, meter ini kalau lambang satuannya apa? M kecil. Ingat-ingat, panjang itu satuannya meter, lambangnya M kecil. Lambang satuannya ya. Kalau lambang ininya L besar. Nah, untuk massa satuannya adalah kilogram. Ingat-ingat, massa itu satuan bakunya pokoknya adalah kilogram, bukan gram ya. Di mana lambang satuannya adalah kg. Sedangkan untuk waktu satuannya adalah sekon. Nah, lambang satuannya adalah S. Lambangnya apa, Bu? T besar itu melambangkan waktu. Kemudian ada kuat arus listrik. Lambangnya I besar, satuannya adalah ampere, lambang satuannya adalah A besar. Oke, selanjutnya yang kelima, apalagi Bu, ada suhu. Suhu ini lambangnya adalah T besar, sama ya sama waktu. Nah, akan tetapi satuannya apa? Kelvin. Nah, jika biasanya kita mendengar satuan suhu itu adalah Celcius, ternyata satuan baku secara internasional untuk suhu adalah Kelvin, di mana lambang satuannya itu K. Kemudian ada jumlah zat, lambangnya N besar, satuannya mol, lambang satuannya juga mol. Untuk intensitas cahaya, lambangnya I besar, satuannya candela, lambang satuannya CD kecil. Ingat-ingat, besaran pokok itu ada 7, ada panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya.
Oke, kita lanjut ke besaran turunan. Nah, untuk besaran turunan di sini ada luas, volume, kecepatan, percepatan, dan konsentrasi. Oke, untuk luas lambangnya A besar. Di mana satuan luas itu ingat meter persegi. Untuk volume ada meter kubik. Nah, apa bedanya meter persegi dan meter kubik? Untuk lambang satuannya, kalau persegi itu M besar pangkat 2, kalau meter kubik itu M kecil pangkat 3. Nah, untuk kecepatan ini lambangnya pi kecil, di mana satuannya adalah meter per sekon, berarti meter per detik ya, di mana lambang satuannya m per s. Oke, di sini ada percepatan. Percepatan lambangnya adalah A kecil, di mana satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Ini lambang satuannya M per S kuadrat atau S pangkat 2. Selanjutnya untuk besaran turunan ada konsentrasi. Lambangnya ada M besar, satuannya ada molaritas. Untuk lambang satuan adalah mol per M kuadrat. Itu ya. Jadi kalau besaran pokok itu ada 7, sedangkan besaran turunan di sini dicontohkan ada 5. Ada luas, volume, kecepatan, percepatan, dan konsentrasi. Oke, sekarang kenapa disebut besaran turunan? Jika dilihat di sini, luas. Kenapa luas bisa disebut besaran turunan? Karena luas ini rumusnya diturunkan dari besaran pokok. Apa besaran pokoknya? Di sini ada panjang kali panjang atau sama dengan panjang kali lebar. Nah, panjang ini merupakan besaran pokok. Nah, berarti luas adalah besaran turunan dari besaran pokok. Selanjutnya ada volume. Volume juga sama. Cuman kalau volume ini rumusnya panjang dikali panjang dikali panjang. Nah, tetap saja panjang ini berasal dari besaran pokok, sehingga volume ini disebut dengan besaran turunan karena berasal dari hasil pengalian besaran pokok. Selanjutnya ada kecepatan panjang dibagi waktu. Panjang itu merupakan besaran pokok, waktu juga besaran pokok dengan satuan meter dan sekon. Selanjutnya ada percepatan. Nah, percepatan juga sama, panjang merupakan besaran pokok, waktu juga besaran pokok. Nah, maka percepatan juga termasuk ke dalam besaran turunan dari besaran pokok. Nah, terakhir ada konsentrasi atau mol dibagi panjang kali panjang kali panjang. Intinya, kenapa bisa disebut dengan besaran turunan? Karena tadi berasal dari turunan besaran pokok. Oke, selanjutnya ini ada alat ukur besaran pokok, yaitu contohnya pengukur panjang ya. Di sini ibu contohkan beberapa alat untuk mengukur panjang. Jadi kalian bisa mengukur panjang dengan alat ini. Ada meteran yang buat biasa jahit baju, ada yang seperti ini, ada yang penggaris, ada mikrometer, ada jangka sorong. Oke anak-anak, sekarang kita bahas dulu bagian-bagian dari jangka sorong. Mungkin dari kalian ada yang baru mendengar apa itu jangka sorong. Nah, mari kita perkenalkan. Ibu jelaskan apa itu jangka sorong. Oke, di sini
Sudah ada gambarnya. Nah, bentuk jangka sorong ini adalah seperti ini. Jadi kalian jangan aneh kalau misalkan lihat gambar atau barang seperti ini. Ini namanya jangka sorong. Nah, jangka sorong ini ada rahang bawah dan ada rahang atas. Untuk rahang bawah di sebelah sini, rahang atasnya sebelah sini. Ada rahang sorong atas, ada sorong bawah. Kenapa disebut sorong atas dan sorong bawah? Karena ini rahang yang bawah bisa didorong ke depan dan ke belakang. Ada tombol kunci supaya benda yang diukur tidak bergeser. Ada skalanya, ada skala nonius dan skala utama. Nah, Ibu, ini bagian bawahnya itu ada semacam tangkai. Nah, apa tujuannya? Fungsinya? Nah, ternyata fungsi dari tangkai ini adalah untuk mengukur kedalaman. Ini ya. Jadi dapat mengukur panjang benda, diameter dan kedalaman tabung dengan tingkat keakuratan 0,1 milimeter atau 0,01 cm. Jadi ingat-ingat kalau di pertanyaannya alat yang berfungsi untuk mengukur panjang benda dan kedalaman tabung dengan keakuratan 0,1 milimeter, maka jawabannya adalah jangka sorong. Oke, selanjutnya Bu, gimana cara menggunakan jangka sorong? Nah, Ibu perkenalkan bagaimana cara mengukur atau menggunakan jangka sorong. Nah, di sini ada sebuah bola sedang diukur berapa diameternya atau panjangnya. Sorry, berapa panjangnya ya. Nah, ternyata untuk mengukur panjang menggunakan jangka sorong itu ada yang dinamakan skala utama dan skala nonius. Jadi kalian tinggal menambahkan skala utama dan skala noniusnya. Oke, di sini sudah Ibu contohkan skala utamanya 1,8. Ibu dari mana 1,8? Kalian bisa lihat dari angka yang besar ini. Ini 1, ini 5, berarti 1,5 ditambah ujung ini 5 ya, 6, 7, 8. Berarti 1,8 cm. Nah, untuk skala noniusnya kalian lihat dari skala di rahang bawah ini yang bisa didorong, yang garisnya lurus. Lihat bisa ini tidak sejajar ya. Nah, ini yang angka 5 hampir sejajar. Kemudian yang angka 6 sejajar, maka skala noniusnya adalah 0,06 cm. Jadi untuk skala noniusnya itu 0,06 cm. Kemudian kalian tinggal tambahkan skala utama ditambah skala nonius. Maka panjang dari bola ini adalah 1,8 ditambah 0,06 sama dengan 1,86 cm. Seperti itu ya. Ingat-ingat cara menggunakan jangka sorong ialah dengan menambahkan skala utama dan skala nonius. Oke, di sini ada micrometer screw. Bu, apa itu micrometer screw? Jadi ini merupakan alat untuk mengukur juga sama ya diameter bisa dengan ketelitian mencapai 0,01 mm. Nah, ini ya hasil pengukurannya seperti apa. Kalau misalkan kalian simpan benda ini di sini, maka skalanya bisa bergeser. Kalian lihat, tinggal tambahkan ini juga sama. Ini angka 7 yang berhimpit angka 8, berarti 8 ditambah yang sejajar dengan skala utamanya berapa? Ini 5, 6, 7. Berarti noniusnya 0,07. Nah, untuk penggunaan micrometer screw berarti panjang benda yang biru ini adalah 8,07
milimeter. Nah, ternyata di sini juga untuk menimbang massa itu ada jenis neraca atau timbangan ya. Ada neraca Ohaus digital, ada Ohaus 3 lengan, ada Ohaus 4 lengan, ada Ohaus 2 lengan. Pasti sudah tidak asing dengan neraca Ohaus ini. Nah, bagaimana cara menggunakan neraca Ohaus? Ibu contohkan salah satu ya. Oke, ibu contohkan yang gambar bawah aja ya, yang gambar atas nanti yang kedua. Oke, karena cara menghitung neraca Ohaus 3 lengan ini ya sangat gampang. Kalian tinggal jumlahkan panah-panah dari ketiga lengannya. Nah, di sini ada 500 gram. Jadi kalian tambahkan dari graman yang terbesar. Ada 500 gram, tulis. Kemudian 40 gram ditambah 1, 2, ini ujungnya menunjukkan di angka 4. Berarti 2,4 gram. Nah, ketika ditambahkan 500 ditambah 40 ditambah 2,4 gram, maka berat benda yang ditimbang dengan menggunakan neraca Ohaus ini adalah 542,4 gram. Sekarang ibu akan mengajarkan bagaimana cara mengukur volume benda yang bentuknya tidak beraturan dengan menggunakan gelas ukur. Oke, untuk informasi bahwasannya ini merupakan gelas ukur ya. Dan benda yang akan kita hitung volumenya adalah benda yang tidak berbentuk. Karena kalau benda yang berbentuk itu kayak misalkan kubus itu bisa dihitung dengan volume rumus biasa. Nah, kalau kalian mau menghitung misalkan batu ya seperti ini, lihat volume awal dari air yang ada di tabung gelas ukur ini menunjukkan angka 50. Nah, sedangkan setelah dicelupkan batu ini menjadi 75. Nah, maka kalian tinggal menghitung berapa selisihnya. Nah, selisih dari volume pertama dan volume kedua itu merupakan volume dari batu yang kalian celupkan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan tadinya 50, setelah dicelupkan jadi 75, selisih dari 75 dikurangi 50 adalah 25 ml. Jadi volume batu yang dicelupkan itu 25 ml. Oke anak-anak, mungkin cuma itu materi untuk minggu ini. Silahkan buka Google Classroom-nya, dikerjakan LKPD-nya. Jadi ibu minta kalian untuk latihan perhitungan besaran pokok dan besaran turunan. Terima kasih sudah menyimak materinya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.